أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kisah paling haru tentang seorang wanita ternama. Demi jadi mualaf mantan VJ, MTV ini rela tinggalkan kemewahan. Perjalanan para mualaf memberikan beragam kisah terjadi, seperti yang dialami Christiane Becker, mantan VJ MTV Eropa. Bagi para penggemar dunia hiburan tentu tidak asing dengan acara Music Television atau MTV yang sangat populer pada tahun 1990-an hingga 2010. Program yang tayang di berbagai negara tersebut juga melahirkan banyak sosok artis yang berasal dari VJ atau presenternya. Sosok Christiane Becker adalah salah satu nama besar di dunia hiburan pada 1990-an. Karirnya melesat dengan tidak hanya sebatas menjadi host untuk acara musik, namun juga menjadi sosialita papan atas benua biru. Berhasil mencapai popularitas dan memiliki pundi-pundi kekayaan luar biasa. Nyatanya tidak membuat Christiane bahagia. Ia pun kemudian terlibat dalam sebuah perjalanan spiritual yang akhirnya mengantarkan dirinya menjadi seorang mualaf, dan memeluk agama Islam. Lalu saat itu terjadi, Christiane Becker rela meninggalkan semua pencapaiannya tersebut. Saya menjalani kehidupan yang tinggi. Saya memiliki semua yang bisa diimpikan oleh seorang anak muda, ucap Christiane Becker. Tetapi terlepas dari keberhasilan tersebut, dia selalu merasakan kekosongan batin. Jauh di lubuk hati ada sesuatu yang masih hilang dan Christiane kerap merasa kesepian. Saat itu saya dilema. Saya berada di atas panggung dengan 70.000 orang bersorak, dan seolah-olah saya berada di atas awan. Tapi aku merasa kesepian, jelasnya. Awal mula pengenalannya dengan Islam terjadi di Pakistan. Perjalanan spiritualnya pun dimulai saat Christiane Becker berpacaran dengan Imran Khan, atlet kriket asal Pakistan yang menjadi orang pertama mengenalkannya pada Islam di tahun 1992. Dalam perjalanan ke Pakistan, Christiane Becker mengetahui bahwa Allah adalah kata Arab untuk Tuhan, pencipta alam semesta. Dia juga memerhatikan pentingnya yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Pakistan. Kembali dari perjalanannya ke Pakistan, Christiane Becker menghadiri penghargaan MTV di Los Angeles dan merasa bahwa seluruh adegan itu sangat palsu dan dangkal. Saya sangat merindukan kehangatan dan keaslian orang-orang yang saya temui di Pakistan, ucapnya. Saya merindukan semua stimulasi intelektual ini, ada begitu banyak yang bisa ditemukan. Setelah bekerja di MTV, di mana Anda harus meninggalkan pikiran Anda di rumah dan bersenang-senang di tempat kerja, lanjut Christiane. Saat mempelajari Islam lebih lanjut, Christiane terkejut dengan buku-buku yang dia baca tentang Islam, di mana menyebutkan para nabi yang akrab dengannya. Dia menemukan begitu banyak kesamaan antara Yudaisme, Kristen, dan Islam. Christiane mengambil beberapa waktu untuk memastikan Islam adalah pilihan yang tepat. Namun saat menjalani hubungan dengan Imran yang seorang Muslim, Christiane pernah berbicara di depan publik bahwa meskipun dia belum menjadi mualaf, dia menganggap dirinya seorang Muslim. Setelah yakin, Christiane yang merupakan seorang Protestan pun mulai berdoa dan beberapa bulan kemudian, ia secara resmi mengucapkan syahadat. Setelah ia menjadi seorang Muslim dan segera mengakhiri karirnya di MTV dan dunia hiburan, karena Christiane Becker menemukan fakta bahwa sulit bagi artis wanita untuk bisa eksis dengan penampilan tertutup, sesederhana mengenakan baju lengan panjang. Tidak sampai di situ saja, hubungan Christiane dengan Imran pun kandas setelah 3 tahun berjalan. Seakan kehilangan segalanya, Christiane menganggapnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat seorang presenter kondang di salah satu TV Malaysia masuk Islam. Seorang penyiar TV terkenal di Malaysia dikabarkan masuk Islam setelah menikah dengan pengusaha Muslim. Daphne Iking, penyiar televisi itu, menikah dengan seorang pengusaha Melayu yang kuat, Asmi Abdul Rahman, yang biasa dikenal publik Malaysia dengan panggilan Yo. Setelah Dahapen bercerai dari suami pertamanya Rian Chong, ia mempunyai banyak bisnis termasuk Redberry, The Malay Mail, Bernama TV, dan The Malaysian Reserve. Saya tidak peduli dengan masa lalunya, kata Yo dalam perbincangan eksklusif dengan The Daily Chili. Hal ini merujuk pada penampilan Daphne Iking sebelumnya yang sering tampil seronok dan terbuka sebelum masuk Islam. Keduanya melangsungkan akad nikah di kota Penampang, Sabah. Disaksikan oleh anggota keluarga dan teman-teman, mereka tidak akan mengadakan resepsi pernikahan besar, hanya resepsi sederhana yang mengundang anak-anak yatim di Kuala Lumpur. Pengusaha itu mengatakan sudah tugasnya untuk melindungi istrinya yang seorang publik figur terkenal. Dalam Islam, tugas saya sebagai seorang suami untuk membimbing, melindungi dan merawat dirinya.
Kami menikah secara resmi untuk menghindari fitnah atau tuduhan palsu. Daphne mengatakan, Islam adalah agama yang indah. Aku sudah belajar, terutama setelah semua cobaan dan masalah dalam hidupku. Keputusan untuk memeluk Islam dan menikah lagi datang pada bulan Desember tahun lalu, saat ia mengunjungi Taj Mahal di India. Pemandangan mengharukan, di samping ayat-ayat Al-Quran yang menghiasi arsitektur Islam yang megah. Kaligrafi di gerbang besar tertuliskan, wahai jiwa engkau yang diam, kembalilah kepada Tuhan dan perdamaian dengannya, dan Dia akan berdamai denganmu. Saya secara rohani tercerahkan. Aku berkata kepada Yo bahwa aku ingin menjadi seorang muslim dan menjadi istrinya. Dia terkejut, cerita Daphne. Usai mualaf dan alhamdulillah, suami menyokong dirinya untuk berhijab. Demikian kata host terkenal, Daphne Iking yang meluahkan rasa syukur selepas benar-benar berhijab sepenuhnya sejak Oktober tahun lalu. Daphne Iking berusia 43 tahun ini, saat ditanya sejauh mana keselesaannya mengenakan hijab, Daphne senang tampil sedemikian kini. Rasa bogel kalau tak pakai hijab, oleh karena saya turut kerap buat sesi temu bual secara virtual, paling tidak saya akan sarung anak tudung dengan topi, sekurang-kurangnya ia menutupi, katanya lagi. Dia mengakui bukan hal yang mudah untuk istiqomah, kata dia yang sekarang menduduki sebagai pengacara asal Keningau. Sabah ini pada masa sama mahu menumpukan pengisian rohani yang matang terlebih dahulu. Yang ketiga, seorang presenter televisi di Mesir. Ia merupakan seorang muslimah sejak lahir. Diangkat menjadi tema dalam video ini karena berita sangat menarik dalam mempertahankan hijab. Ikuti kisah perjalanannya muslimah ternama ini. Seorang muslimah, yang merupakan presenter TV berhijab pertama di Mesir, namanya Fatima Nabil, mencatat sejarah Mesir. Ia menjadi presenter pertama yang berjilbab yang muncul di televisi milik pemerintah Mesir, dalam balutan jilbab berwarna krem, dan jas hitam. Fatima membacakan buletin berita siang, Minggu tanggal 2 September tahun 2012. Akhirnya revolusi juga terjadi di televisi milik pemerintah, kata Nabil. Ia berharap kemunculannya ini diikuti tak hanya presenter berita tapi juga presenter cuaca dan lainnya. Saat ini, standar bukan tergantung pada jilbab, yang sebenarnya merupakan pilihan pribadi setiap perempuan, tapi lebih pada profesionalitas dan intelektual, ujarnya. Sejak televisi pemerintah ini berdiri di tahun 1960, di bawah rejim Presiden Hosni Mubarak, perempuan yang mengenakan jilbab dilarang menjadi presenter. Aturan ini sempat ditentang sejumlah aktivis hak asasi dan kelompok liberal. Namun kandas, di pemerintah baru ini yang dipimpin Presiden Mohamed Mursi, mencabut aturan ini. Menteri Informasi baru Saleh Abdel Maksud mengatakan, sudah banyak perempuan berjilbab yang muncul sebagai presenter di channel-channel televisi Arab dan internasional. Jadi perubahan ini tak menjadi masalah, apalagi saat ini hampir 70% perempuan Mesir mengenakan jilbab. Petinggi stasiun televisi tersebut mengatakan munculnya Nabila bisa membangkitkan semangat perempuan lain, yang ingin tetap mempertahankan jilbab mereka tanpa harus takut kehilangan pekerjaan. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Hendaknya, atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.